Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Disanda, pemilik Sapora. Sekarang kita bicara mengenai teknik perbanyakan di luar ya. Jadi supaya seimbang pembicaraannya, teknik perbanyakan di luar ini sebenarnya akan lebih hebat kalau kita mendasarinya berdasarkan pada pemahaman di dalam kutu jaringan. Karena dengan pembelajaran dasar kutu jaringan tadi itu akan lebih memudahkan kita di dalam mengevaluasi keperbanyakan tanaman di luar. Seringkali kita melihat bahwa di dalam kutu jaringan satu sel pun bahkan ya, atau hanya sebagian kecil dari bagian tanaman tadi itu mampu kita tumbuhkan menjadi tanaman yang lengkap. Karena memang tanaman memiliki suatu konsep yang disebut dengan totipotensi, total genetik potensi yang berada pada setiap sel tanaman. Berarti tanaman tersebut bisa kita tumbuhkan menjadi tanaman yang lengkap. Hanya permasalahannya kalau kita memperbanyak di luar, maka bagian dari tanaman tadi itu agak sulit untuk bisa tumbuh dengan lengkap karena supporting untuk bisa tumbuh tadi itu tidak memadai. Yang sangat penting di dalam perbanyakan di luar adalah bahwa kita wajib memiliki titik tumbuh di dalam bagian tanaman yang akan kita perbanyak, kecuali untuk beberapa jenis tanaman seperti cocok bebek, terus kemudian ada beberapa varietas sansevieria atau juga dolar, Zamio SP yang memang dia memiliki daya regenerasi yang tinggi. Jadi kemampuan untuk menghasilkan embrio somatik itu bisa mereka lakukan dalam kondisi di luar. Nah, hal ini sebenarnya menjadi pembelajaran juga buat kita bahwa setiap tanaman itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda. Ada tanaman yang tidak yang sulit untuk bisa menghasilkan embrio somatik, maka kita wajib menyediakan titik tumbuhnya. Dan titik tumbuh ini juga tidak cukup hanya titik tumbuh, tapi juga harus kita sediakan bagian dari tanaman tersebut yang mengandung energi atau makanan untuk bekal si titik tumbuh tadi itu menjadi individu yang baru sampai dia mandiri, mulai dari terbentuknya tunas, terbentuknya akar dan sebagainya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu bagian tanaman ini tidak memadai untuk bisa sampai ke sana, umumnya terkait dengan ketersediaan hormon. Jadi hormon yang ada di bagian tanaman tersebut, di bagian stek atau di bagian yang lainnya tadi ini tidak cukup untuk bisa menginduksi atau menghasilkan tunas maupun akar. Oleh sebab itulah untuk meningkatkan keberhasilan pemberian perlakuan hormon tadi itu akan sangat membantu. Kemudian juga yang sangat menentukan terkait dengan sumber energi, karena terbatasnya makanan tadi itu sehingga seringkali dia sudah tumbuh kemudian mati. Nah, untuk mengatasi hal ini maka kita wajib menyediakan makanan instan atau makanan jadi. Dalam hal ini adalah glukosa. Oke, saya rasa sekian dulu. Terima kasih.